Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Vika Dwi Oktavia, Herdiansyah Saputra, dan Rika Aprianti, yang dimana kita akan membahas materi mengenai personal branding. Enjoy for watching! Sebelum kita mengetahui definisi dari personal branding, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari personal atau dari branding itu sendiri. Brand itu bisa diidentifikasikan sebagai nama atau simbol yang mempengaruhi proses pemilihan suatu produk atau jasa, yang dimana berfungsi untuk membedakannya dengan produk pesaing, serta memiliki nilai bagi para pembeli dan penjualnya. Sedangkan branding adalah sebuah upaya memperkenalkan produk hingga produk itu dikenal dan diakui sebagai halayak. Branding juga dipandang sebagai sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan jelas. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa branding juga berarti keseluruhan aktivitas yang berfungsi atau menciptakan brand yang unggul atau brand equity yang mengacu pada nilai-nilai suatu brand itu sendiri. Branding juga pada dasarnya bukan hanya untuk menampilkan keunggulan suatu produk semata, akan tetapi branding juga harus bisa untuk menanamkan brand kepada benak para konsumennya. Menurut Timothy Bryan, seorang penulis buku The Personal Branding, mengatakan bahwa personal brand ialah identitas yang mampu menciptakan sebuah respon emosional terhadap orang lain mengenai kualitas dan nilai yang dimiliki dari brand tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa personal branding yaitu suatu penjelasan atau proses komunikasi yang dimana membahas tentang kepribadian, nilai-nilai, keahlian, perilaku, keunikan, dan bagaimana semua itu bisa menimbulkan perspektif positif dari masyarakat yang pada akhirnya persepsi tersebut dapat menjadi suatu identitas yang dapat digunakan oleh orang lain dan dapat mengingatkan suatu nama atau suatu brand yang dapat diingat oleh seseorang. Adapun hukum kesuksesan personal branding. Personal branding atau self branding yaitu cara di mana personal mampu mempresentasikan dirinya. Karena personal brand yang sukses yaitu di mana seorang personal mampu menciptakan kesan yang positif dan kesan yang konsisten terhadap audiensnya. Oleh karena itu, personal branding harus benar-benar mencerminkan siapa diri kamu, dan hal itu mencakup kombinasi dari skill dan pengalaman yang kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansyah Saputra akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu komponen penunjang dalam personal branding. Nah, menurut Erwin Parengkuan, personal brand ini punya peran penting dalam karir karena keberadaannya ini sangat membantu seseorang memahami kelebihan dan kekurangan dirinya juga orang lain, khususnya dalam hal dunia kerja gitu ya. Oleh karena itu, di buku Personal Brand Inc. yang ditulisnya bersama Becky Tumewu, Erwin ini membeberkan 9 komponen yang ikut membentuk kesuksesan personal branding agar bisa terus bertahan dalam karirnya begitu. Nah, 9 komponen itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada nilai atau value. Nah, nilai ini berkaitan dengan keyakinan, kesukaan, dan passion yang dimiliki. Nah, nilai ini sebagai sesuatu yang tumbuh dan mengakar dalam diri seseorang yang dapat membentuk dan berperan besar dalam setiap keputusan serta perilaku yang dikerjakan. Nah, ketika Anda berpegang teguh terhadap nilai yang Anda miliki, apapun yang Anda lakukan sesuai dengan diri Anda, dengan begitu mencintai apa yang Anda lakukan bukan menjadi sesuatu yang sulit. Jadi lakukan sesuatu itu yang sesuai dengan passion yang Anda miliki begitu. Lalu yang kedua yaitu kemampuan dan keterampilan atau skill dan competence. Nah, kemampuan dan keterampilan ini dapat digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu.
semakin cekatan dan semakin terampil orang dalam melakukan suatu pekerjaan, maka akan semakin kuat pula personal brand yang dimilikinya. Tidak hanya terampil, juga dibutuhkan kemampuan dalam mengkomunikasikan keterampilan yang dimiliki kepada orang lain secara efektif. Nah, dengan komunikasi yang efektif itu, keterampilan yang dimiliki seseorang juga dapat tersampaikan dan diketahui oleh orang lain secara jelas. Lalu, poin yang ketiga yaitu perilaku atau behavior. Nah, dalam membangun personal brand, seseorang itu harus melakukan berbagai upaya untuk mendukung terbentuknya personal brand. Nah, supaya upaya-upaya tersebut harus sejalan dengan personal branding yang ingin dibangun dan berjalan sesuai dengan keinginan itu secara konsisten. Nah, dengan upaya yang dia lakukan, nah orang lain ini akan melihat perilaku yang mencerminkan dirinya, sehingga akan dilihat sebagai nilai yang positif di mata orang lain begitu. Kemudian poin yang keempat yaitu penampilan atau total look dari diri kita. Nah, penampilan ini berkaitan dengan mode, aksesoris, tata rambut, dan lainnya. Tentu penampilan ini harus disesuaikan dengan citra yang ingin dibangun di dalam masyarakat, gitu ya. Jangan sampai salah penampilan di depan umum sehingga mengakibatkan citra yang buruk di mata orang lain. Meski begitu, tetaplah berusaha untuk selalu menjadi diri Anda sendiri. Karena penampilan ini ya jelas penting ya, karena di mata orang lain yang terlihat pertama kali adalah penampilannya begitu. Kemudian poin yang kelima yaitu keunikan atau uniqueness. Nah, ciri khas atau keunikan yang dimiliki ini dapat menjadi komponen personal brand yang ingin dibangun. Nah, keunikan ini dapat menjadi pembeda seseorang dibandingkan dengan orang lain begitu ya. Jika keunikan yang dapat ditonjolkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, nah personal brand yang dimiliki pun akan semakin diperhitungkan oleh orang lain begitu. Setiap orang itu pasti memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda-beda. Nah, untuk meningkatkan personal brand tersebut, coba kenali diri kita sendiri gitu, dan cari keunikan apa sih yang menjadi nilai plus dari diri kita sehingga orang lain itu bisa tertarik kepada diri kita begitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah prestasi atau achievement. Nah, prestasi ini menjadi salah satu komponen personal brand yang diraih dengan berbagai proses sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan personal branding. Nah, prestasi ini dapat menjadi nilai tambah bagi kredibilitas dan profesionalisme seseorang. Karena jelas prestasi ini bisa menjadi tolak ukur orang lain dalam melihat kita atau menilai kita. Kita pasti akan melihat track record atau prestasi sebelumnya yang bisa diraih oleh orang lain gitu kan. Nah, begitu pula dengan diri kita. Jika prestasi yang kita raih baik, maka personal brand yang kita miliki juga akan semakin baik. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekuatan atau strength. Nah, seseorang ini harus mengetahui keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan orang lain, khususnya dalam bidang yang sama, sehingga dapat terlihat lebih menonjol dari yang lainnya. Nah, kekuatan juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam membangun personal brand. Nah, dengan kekuatan yang dimiliki, kita ini bisa lebih menonjolkan kemampuan kita sehingga masyarakat itu bisa tertarik dengan diri kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah autentik. Nah, seseorang ini harus dapat mengerti dan memahami dirinya, sehingga pembangunan personal brand ini berlangsung lebih mudah dan mencerminkan diri kita sendiri gitu yang sebenarnya. Semakin seseorang memahami dirinya, maka semakin mudah pula dalam mengidentifikasi
siapa yang diinginkan, apa yang disukai, apa yang perlu dilakukan, serta apa yang harus dikerjakan begitu. Nah, yang nomor 9 yaitu tujuan atau goals. Nah, tujuan memperkuat seseorang dalam mencapai cita-citanya. Keberadaan tujuan ini membuat seseorang memiliki arah kemana sih kita harus bertindak, kemana sih kita harus berpikir, dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan supaya tujuan tersebut bisa diwujudkan gitu, direalisasikan seperti rencana yang sudah dipikirkan begitu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Teh Rika Aprianti. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai cara meningkatkan personal branding. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan personal branding. Cara yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Hal pertama yang harus kamu lakukan dalam membangun personal branding yaitu dengan mengenali diri sendiri, yang merupakan salah satu strategi terbaik. Lantas, bagaimana sih cara yang tepat untuk mengenali diri sendiri? Nah, kamu bisa memulainya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dirimu sendiri. Seperti apa saja kelebihanmu, kemudian motivasi apa saja yang membuatmu tetap bersemangat, dan peran apa yang tidak sesuai dengan dirimu. Selain itu, kamu juga bisa bertanya tentang hal yang sama kepada orang-orang di sekitarmu mengenai dirimu. Hal ini juga akan semakin mempermudah kamu untuk mengenal dirimu sendiri. Nah, cara yang kedua yaitu membangun koneksi profesional. Jaringan atau networking adalah hal yang sangat penting dalam membantumu untuk mengembangkan proses personal branding, terutama di dunia profesional. Misalnya, kamu bisa datang ke acara-acara supaya dapat berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bisa saja setiap orang yang kamu jumpai saat ini bisa akan menjadi orang penting dalam hidupmu di masa yang akan datang. Nah, cara yang ketiga yaitu menjadi pembicara di depan publik. Nah, mungkin menjadi salah satu yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Namun, siapa sangka ternyata cara ini bisa membuat kamu dapat membantumu membangun cita diri sendiri secara baik. Jika kamu masih kurang percaya diri, mulailah berlatih untuk berbicara di depan umum. Kamu bisa memulainya dengan hal-hal yang kecil, seperti menjadi pembicara pada sebuah diskusi di bangku perkuliahan, atau menjadi pembicara dalam diskusi organisasi antar perkuliahan. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu kembangkan media sosial dengan baik. Nah, seiring pesatnya perkembangan dunia digital, personal branding juga bisa dibangun secara online. Memanfaatkan media sosial dengan baik akan menjadi sarana yang bagus dalam mengembangkan persona diri. Maka dari itu, mulailah perhatikan dengan baik penggunaan media sosial kamu dan gunakanlah dengan bijak. Salah satunya dengan membagikan hasil karya kamu, misalnya tulisan di blog, kemudian hasil fotografi dan videomu. Dengan begitu, orang lain yang melihatnya akan terpesona dengan yang telah kamu buat atau kamu lakukan selama ini. Nah, cara yang terakhir yaitu untuk meningkatkan personal branding kamu, yaitu dengan cara tetap jadi diri sendiri. Nah, hal ini adalah hal terpenting dalam membangun citra diri yang baik dan tetap menjadi diri sendiri. Semakin tinggi orisinilitas seseorang, semakin besar kemungkinan kamu disukai oleh banyak orang. Jangan menjadi orang lain agar terlihat baik. Sebab itu,
justru akan membuatmu merasa terbebani dan kurang nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikianlah pemaparan materi dari kami mengenai personal branding. Kami sadari masih banyak kekurangan dalam pemaparan atau penyampaian materi ini, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.